Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya setiap kita merasakan berkat yang melimpah dari Tuhan. Terlebih kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan, naik ke surga. Dia bukan hanya naik ke surga saudara, tapi dia menyediakan tempat buat setiap kita orang yang percaya dan mengasihinya. Dan menyediakan penolong buat setiap kita. Seberapa banyak dari kita yang bersyukur buat pertolongan Allah. Lambaikan tangan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Persiapkan hatimu saat ini, buka hatimu untuk lawatan Allah yang dahsyat. Biar di pagi ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai dengan saat ini. Terima kasih Engkau tidak meninggalkan kami piatu Tuhan, tetapi Engkau menyediakan penolong buat setiap kami. Penolong yang memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu di zaman ini Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang melimpah di dalam hidupku. Kami angkat tangan kami, tanda kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidupku. Mari menyembah Dia. Oh, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, kami bersyukur. Mari sama-sama katakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kembali katakan lagu ini, biar Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Kembali katakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Oh, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka
Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Kau penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Oh, kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Kau penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Kau penuhi kami dengan kuasa lebih dahsyat. Katakan, kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, Kau penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah setiap kami Tuhan, jamahlah kami, Kau penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Engkau jamahlah kami, Kau penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Bersama menyembah, bersama memuji, Dia Allah yang dahsyat. Biar Engkau penuhi kami saat ini Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Kami mau melakukan perbuatan yang ajaib bersama Roh Kudus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu saat ini, katakan, Kau Allah yang kudus. Amin. Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Hey.
Oh kami puja Engkau Raja. Tepuk tangan di atas kepala, haleluya. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Dasar budi sanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami memuji Engkau, kami puja Engkau Raja. Kami memuji Engkau, kami puja Engkau Raja mulia. Engkau mulia. Haleluya. Haleluya. Dia dahsyat buat setiap kita. Haleluya. Kita bersuka cita sebab anggur baru telah dicurahkan buat setiap kita. Mari bersuka cita karena Tuhan Yesus yang baik memberikan penolong buat setiap kita. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Ya. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, 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 Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan, hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kembali katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, 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 Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Katakan kembali, hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan
sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Domination. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Sukacita, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Yang bersuka cita katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Saat ini kita mau dengar Voice of Pentecost. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti
obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini siapkan hati untuk menerima lawatan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kebenaran Allah ini yang kita dengar ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Kembali katakan lagu ini. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Katakan datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan. Angkat kedua tanganmu, katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu.
lagi katakan. Api. Oh. Haleluya. Saat ini kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penerimaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini bertepatan dengan Pentakosta. Jadi amat relevanlah apabila hari ini saya membawakan firman Tuhan yang terkait dengan Roh Kudus. Tema dari firman Tuhan pada hari ini adalah peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala. Mohon agar Tuhan memberkati kita semua melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengar Engkau berfirman bagi kami. Kami menyiapkan hati kami. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Apa yang kami tidak tahu, ajarkan kepada kami. Apa yang kami lupa, ingatkan kepada kami. Apa yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu, karakter-Mu. Biarlah oleh kuat kuasa daripada firman Allah yang hidup akan ada suatu perubahan di dalam diri kami. Sehingga diri kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, pribadi yang diberkati oleh-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, dalam setiap zaman, dalam setiap generasi, manusia itu selalu berhadapan dengan 3 hal. Hal pertama yang mereka hadapi adalah keputusan-keputusan rumit yang harus dia ambil. Itulah sebabnya sebagai manusia, kita semua memerlukan arahan atau pimpinan. Yang kedua, dalam setiap zaman, dalam setiap generasi, manusia selalu berhadapan dengan tantangan-tantangan. Dan ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan itu, kita perlu untuk terus-menerus mendapatkan motivasi. Supaya kita punya keberanian dan keteguhan hati menghadapi realitas hidup yang penuh dengan tantangan-tantangan. Dan yang ketiga, selain berhadapan dengan keputusan-keputusan yang rumit, selain berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan, dalam setiap zaman, dalam setiap generasi, manusia itu selalu berhadapan dengan kesusahan-kesusahan. Apapun itu bentuknya, kesusahan itu banyak bentuknya. Ada yang harus berhadapan dengan kelemahan fisik yang membuat mereka susah. Ada yang harus berhadapan dengan krisis secara finansial, krisis ekonomi yang membuat mereka susah. Ada yang berhadapan dengan masalah-masalah di dalam keluarga mereka yang membuat mereka susah. Dan ketika kita semua sebagai manusia dihadapkan pada kesusahan-kesusahan ini, kita perlu mendapatkan penghiburan supaya kita tetap kuat. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru, maka kita akan mendapati bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang dapat menolong kita ketika kita berhadapan dengan
tiga hal tersebut. Ketika kita berhadapan dengan keputusan-keputusan yang rumit, ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan, ketika kita berhadapan dengan kesusahan-kesusahan, Roh Kudus mampu membuat kita sanggup menghadapi hal-hal tersebut di atas. Dan hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat salah satu sebutan yang digunakan untuk Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru. Sebutan yang sangat terkenal. Walaupun sebutan tersebut muncul di dalam bahasa Yunani. Yang saya maksud di sini adalah kata parakletos. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kata parakletos ini muncul beberapa kali di dalam tulisan-tulisan Yohanes, di dalam Injil Yohanes, dan di dalam surat 1 Yohanes. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat 4 buah teks di dalam Injil Yohanes yang mencantumkan kata parakletos tersebut. Dan kita melihat bagaimana penterjemah dari LAI menerjemahkan kata tersebut. Mari kita lihat yang pertama di dalam Yohanes 14 ayat 16. Di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Parakletos di sini diterjemahkan sebagai penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan kemudian yang kedua di dalam Yohanes 14 ayat 26. Di sana dikatakan tetapi penghibur. Di sini kata yang dipakai adalah parakletos, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengingatkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian yang ketiga kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 26. Di sana kita juga melihat kata parakletos muncul. Dan di sini LAI menerjemahkan sekali lagi dengan kata penghibur. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dan yang keempat kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 7. Di sana dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur. Kata yang dipakai dalam bahasa asli di sini juga parakletos. Itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat di dalam terjemahan yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kata parakletos diterjemahkan dengan kata penghibur atau kata penolong. Dan hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat telaah makna kata dari parakletos ini di dalam bahasa aslinya, dan sekaligus nanti akan kita aplikasikan dalam kaitannya dengan 3 hal yang dihadapi oleh manusia sepanjang zaman. Mari kita lihat yang pertama. Kalau kita betul-betul menguasai bahasa Yunani, mengerti bahasa Yunani, parakletos itu dipakai katakanlah di masa yang lalu pada saat Injil Yohanes ditulis, dipakai untuk menunjuk kepada pribadi yang dipanggil untuk mendampingi seseorang. Untuk apa? Mendampingi seseorang dalam hal apa? Dalam hal macam-macam. Contohnya katakanlah seseorang itu memiliki masalah di dalam hukum. Dan di masa yang lalu seorang parakletos dipanggil untuk mendampingi seseorang di dalam, katakanlah, mengatasi masalah-masalah hukum yang harus dia hadapi. Katakanlah di dalam masalah perdagangan, dia perlu beli apa? Apakah dia harus beli ini atau beli itu? Seorang parakletos akan dipanggil. Dia yang mengerti dengan baik proses perdagangan, maka dia akan dipanggil untuk memberi nasihat apa yang harus dilakukan oleh seorang pedagang. Dan sekali lagi, parakletos di sini menunjuk kepada pribadi yang dipanggil untuk mendampingi seseorang supaya seseorang itu boleh memiliki arahan dan nasihat yang jelas. Jadi di sini saya akan membawa saudara pada poin pertama daripada khotbah saya. Jadi Roh Kudus
di sini adalah pribadi yang memberikan arahan dalam kehidupan yang kita jalani. Roh Kudus adalah pribadi yang siap untuk memberikan arahan, nasihat, pedoman dalam kehidupan yang kita jalani. Seperti yang telah saya sebutkan di dalam awal khotbah saya. Dalam setiap zaman, manusia itu selalu berhadapan dengan keputusan-keputusan yang rumit. Dan disinilah Roh Kudus, Sang Parakletos itu akan menolong kita di dalam membuat keputusan-keputusan yang rumit di dalam hidup ini. Sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang akurat. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Keputusan yang diambil bukan keputusan yang salah dan keliru di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam sejarah, Rasul Paulus juga pernah menghadapi saat-saat yang sulit di dalam perjalanan misinya. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, ketika Rasul Paulus melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Dan di sana dia dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa Roh Kudus mengarahkan mereka untuk tidak masuk ke sana. Roh Kudus melarang mereka untuk masuk ke sana. Dan kemudian apa yang terjadi? Ketika Paulus taat pada pimpinan Roh Kudus, tidak masuk ke tanah Frigia, tidak masuk ke tanah Galatia, dan ketika dia sampai di Troas pada malam harinya, Paulus menerima penglihatan. Ada seorang Makedonia yang berdiri di situ dan berseru kepada Paulus sambil berkata, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Nah, di sini Roh Kudus memberikan arahan melalui penglihatan yang kemudian hari dikenal dengan nama panggilan Makedonia. Sesuatu yang kemudian mengubah arah sejarah. Karena ketika Paulus taat kepada pimpinan, kepada arahan dari Roh Kudus, Injil boleh masuk ke benua Eropa. Dan orang-orang Eropa mulai dari orang-orang Yunani mulai mengenal Tuhan. Dan nanti akan kita lihat bagaimana Injil tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena satu peristiwa penting di Troas. Sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama panggilan Makedonia. Tuhan mengarahkan Paulus. Roh Kudus mengarahkan Paulus. Demikian juga di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita berada di dalam persimpangan jalan kehidupan. Di dalam pekerjaan yang harus kita jalani. Apakah kita harus pindah kerja? Apakah kita harus memulai yang baru? Nah, disitulah saat kita berada di persimpangan jalan kehidupan, kita perlu mohon agar Parakletos akan memberikan arahan di dalam hidup kita, sehingga kita tidak sampai salah langkah. Orang-orang muda yang katakanlah akan menempuh kehidupan baru sebagai pasangan suami dan istri, pastikan bahwa itu adalah keputusan yang telah diarahkan oleh Roh Kudus. Berdoa, bahkan saudara-saudara sekalian, bahkan saya menasehatkan, bahkan di dalam memilih katakanlah pacar kekasih pun, sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, "Oh, Sang Parakletos Agung, oh Roh Kudus yang Agung, tolong kami." Sehingga kami boleh mendapatkan pasangan hidup yang tepat, sesuai arahan-Mu. Dan kita semua percaya, Roh Kudus Maha Tahu, Roh Kudus Maha Bijaksana. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Sempurna. Apapun yang telah diarahkan Tuhan, pasti akan membawa kepada kebaikan, kepada
hal-hal yang bahkan saya sebut terbaik di dalam hidup ini. Mari kita lihat aspek yang kedua dari kata parakletos. Kata parakletos di abad pertama juga dipakai untuk menunjuk kepada seorang pribadi yang dalam konteks peperangan itu terus-menerus memberi dorongan kepada prajurit-prajurit muda. Saudara tahu di dalam konteks peperangan itu tidak semua yang terjun ke medan perang itu adalah mereka-mereka yang disebut dengan nama prajurit-prajurit senior. Prajurit-prajurit yang berpengalaman. Kerap kali di dalam konteks peperangan ada orang-orang yang baru pertama kali terjun di dalam medan perang. Mereka belum ada pengalaman untuk bertempur. Dan kerap kali orang-orang yang baru pertama kali masuk dalam medan perang ini jadi gentar. Untuk ngangkat pedang aja susah. Saking groginya, saking takutnya, mereka jadi grogi, gemetar, dan kadang-kadang mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, di dalam kondisi seperti ini, di abad pertama, ada pribadi-pribadi yang disebut dengan nama parakletos. Yang terus-menerus memberi motivasi, kamu bisa, mari kita bertempur. Mari kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Jangan biarkan tanganmu lemah, jangan biarkan hatimu kecut. Jangan biarkan seramnya medan perang membuat kamu tak sanggup berperang. Nah, parakletos inilah yang memberikan motivasi yang terus-menerus sehingga prajurit-prajurit muda tersebut mampu untuk berdiri di atas kakinya sendiri, mampu untuk mengangkat pedang, dan mampu untuk menuntaskan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai prajurit. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah pemakaian parakletos yang kedua di abad pertama. Lalu inilah yang akan mengantar kita kepada poin yang kedua dari khotbah saya pada hari ini. Roh Kudus adalah pribadi yang siap menguatkan. Siap memberikan semangat kepada kita dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Nah, saudara-saudara sekalian, hidup itu adalah ibarat medan laga. Mungkin bukan medan laga secara harfiah seperti yang dihadapi katakanlah oleh prajurit-prajurit Rusia dan Ukraina yang saat ini sedang bertempur. Mungkin bukan di dalam konteks seperti itu, tetapi salah satu gambaran, salah satu image yang dipakai untuk kehidupan itu adalah ibarat medan laga. Medan pertempuran, dan kadang-kadang kita sebagai manusia, kita seperti prajurit-prajurit muda. Yang tadi saya sebutkan di abad pertama, kerap kali ketika mau masuk di dalam medan laga, gak bisa berbuat apa-apa. Saking gemetarnya, saking takutnya, saking groginya menghadapi apa yang ada di depan mereka. Kadang-kadang kehidupan juga menghadirkan kita pada sesuatu yang menakutkan. Pada sesuatu yang menegangkan. Tantangannya begitu besar. Sehingga kadang-kadang kita tak berdaya dan kita perlu motivasi yang kuat di dalam jiwa kita, di dalam roh kita, di dalam batin kita. Sehingga kita sanggup menatap tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Dengan penuh keberanian. Dan disitulah kita lihat bagaimana peran Roh Kudus. Roh Kudus memberikan motivasi terus-menerus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sanggup untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang begitu menyeramkan yang ada di dalam, yang ada di depan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam sejarah musik ada seorang wanita Korea yang dikenal dengan nama Hee Ali. Hee Ali dikenal dengan sebutan The Four Fingered Pianist. Pianis yang berjari 4. Saudara-saudara sekalian, Hee Ali lahir dari pasangan suami istri yang sederhana. Jadi ketika dia lahir cacat. Tidak memiliki tangan dan kaki seperti
orang-orang kebanyakan, orang-orang normal. Kakinya mungkin hanya sebatas lutut. Tangannya juga punya masalah. Dia tidak memiliki 10 jari seperti kebanyakan orang dari antara kita. Dia hanya punya 2 di kanan, 2 di kiri. Karena mirip seperti capit kepiting, konon penyakit yang dialami oleh Hial ini disebut dengan nama sindroma capit kepiting. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu Hiali dalam kandungan, ibunya sudah diperingatkan oleh dokter. Kalau anakmu lahir, kamu akan punya masalah yang lebih banyak. Gugurkan saja. Tapi ibunya menolak. Dia tidak mau menggugurkan bayinya, dia mau merawat bayinya apapun yang terjadi. Dan akhirnya bayi itu lahir, tak lama sesudah bayi itu lahir, suaminya meninggal dunia. Dan dia harus membesarkan Hiali sebagai single parent, sebagai orang tua tunggal. Ini tentu sesuatu yang dalam tanda kutip menakutkan ya. Sebagai seorang single parent membesarkan perempuan yang cacat dan kemudian hari ketahuan bukan hanya cacat fisik, Hiali juga punya masalah di dalam mental. Itulah sebabnya dia harus sekolah. Kalau di Indonesia ada sekolah khusus yang namanya sekolah luar biasa. Sekolah yang ditujukan untuk mereka-mereka yang punya keterbelakangan mental. Sesuatu yang menakutkan, tapi saya yakin ada pekerjaan Roh Kudus yang memberi motivasi yang luar biasa di dalam diri tubuh, di dalam diri ibu dari Hiali. Sehingga sang ibu dengan tenang, dengan tegar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang cukup menakutkan tersebut. Memiliki anak yang sepertinya tidak punya masa depan, tapi dia yakin ketika seorang anak dilahirkan, pasti Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan anak tersebut, terlepas dari kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasannya. Suatu waktu, oleh karena dia mengalami kesulitan baca, Hiali kemudian disarankan untuk belajar musik. Nah, pada saat dia mulai pegang musik itulah, walaupun tidak mudah gurunya pada akhirnya, guru musiknya pada akhirnya mengetahui bahwa Hiali itu punya bakat yang luar biasa dalam bidang musik, yang di kemudian hari bakat tersebut diasah dan menjadikan dia seorang pianis hebat. Pianis yang bukan saja bermain di gedung-gedung konser yang terkenal, bukan hanya sekedar bermain di depan, katakanlah pejabat-pejabat, pemuka-pemuka negara yang terkenal, namun juga Hiali kerap bermain di dalam gereja-gereja Tuhan. Hiali telah menjadi berkat yang luar biasa. Puji Tuhan karena dia memiliki seorang ibu yang mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Roh Kudus yang terus memotivasi sang ibu sehingga sang ibu berani menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang kelihatannya luar biasa berat untuk dihadapi. Toh pada akhirnya tantangan-tantangan itu bisa mereka hadapi. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, hari-hari ini mungkin di hadapan Anda ada tantangan-tantangan yang begitu hebat. Saya tidak tahu tantangan apa yang sedang Anda hadapi. Itu mungkin terkait dengan sakit penyakit yang saudara miliki. Itu mungkin terkait dengan keadaan ekonomi keluarga yang saat ini sedang saudara alami. Kesulitan ekonomi, kesulitan finansial. Atau masalah-masalah di dalam relasi hidupmu. Yang kelihatannya menghadapkan saudara pada sesuatu yang besar menghadangmu. Yang membuatmu serasa gak bisa berbuat apa-apa. Seperti prajurit-prajurit yang tidak berdaya untuk mengangkat pedang. Dan disinilah saya mendorong saudara-saudara sekalian untuk berdoa. Mohon agar Roh-Nya memberikan motivasi yang lebih besar kepada dirimu. Menguatkan batinmu.
Sehingga engkau akan sanggup berkata, hai tantangan besar yang ada di hadapanku. Aku tidak takut. Karena aku memiliki Tuhan yang lebih besar daripadamu. Di hari Pentakosta ini, saya mendorong saudara-saudara sekalian untuk melibatkan Roh Kudus yang memampukanmu menatap tajam tantangan-tantangan yang ada di hadapan Anda. Sehingga Anda sanggup berkata, aku akan menaklukkanmu. Bukan dengan kuat dan gagahku, namun dengan pertolongan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, Sang Penebus di dalam hidupku. Roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Mari kita lihat hal yang ketiga. Parakletos juga bisa mengandung makna penghibur. Dalam bahasa Inggris, the comforter. Penghibur di sini maksudnya adalah pribadi yang memberikan kekuatan kepada mereka yang sedang mengalami kesusahan atau kemalangan. Nah, lalu pengertian semacam ini dari Parakletos di abad pertama akan mengantar saya kepada bagian yang ketiga. Poin yang ketiga dari khotbah saya, bahwa Roh Kudus itu siap memberikan penghiburan bagi kita yang sedang mengalami kesusahan. Nah, saudara-saudara sekalian, siapa dari antara kita yang kebal terhadap kesusahan? Tidak ada. Kita semua pasti pernah mengalami kesusahan. Kalau bukan hari ini besok. Kalau bukan besok, besok lusa. Kalau bukan besok lusa, ya waktu-waktu yang akan datang. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, kesusahan itu menjadi bagian yang integral dari kehidupan manusia. Mungkin itu yang menyebabkan seorang bayi yang lahir normal, ketika dia keluar dari rahim ibunya, dia langsung menangis. Ada orang-orang bijak yang berkata, seorang bayi yang lahir ke dunia, hal yang pertama mereka lakukan adalah menangis. Ini menjadi semacam simbol bahwa mereka akan mengalami kesusahan-kesusahan di dalam hidup mereka. Ya tentu saja derajat kesusahan di antara kita itu berbeda-beda. Ada yang mengalami kesusahan yang banyak, ada yang mengalami kesusahan yang kurang banyak. Tapi kita semua pasti pernah mengalami kesusahan. Dan di saat kita mengalami kesusahan seperti itulah, kita perlu seorang pribadi yang sanggup memberikan penghiburan yang ampuh. Penghiburan yang mampu membuat kita kuat untuk menjalani kehidupan yang ada di depan kita. Dan Roh Kudus siap memberikan penghiburan bagi kita yang mengalami kesusahan. Di dalam sejarah penulisan him atau lagu rohani, ada sebuah lagu yang berjudul It Is Well With My Soul. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kelihatannya indah sekali lagu ini. Nyamanlah jiwaku. It is well with my soul. Lagu ini ditulis oleh seorang yang namanya Horatio J. Spafford. Spafford adalah orang awam yang diberkati Tuhan, ya, dengan keluarga yang luar biasa. Dia punya seorang istri yang namanya Anna Spafford. Dia punya seorang putra dan juga 4 putri pada waktu itu. Nah, dia diberkati dengan usaha yang baik. Tapi ketika kita membaca sejarah kehidupan daripada Spafford, kita juga melihat nantinya di dalam kehidupannya dia mengalami begitu banyak hal yang membuat dia bersusah hati, yang membuat dia bersedih. Pertama-tama pada tahun 1870 putra satu-satunya meninggal oleh karena penyakit. Dan setelah itu pada tahun 1871, setahun sesudah putra satu-satunya meninggal dunia, real estate atau perumahan yang dia miliki itu ludes habis oleh karena kebakaran di dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan nama The Great Chicago Fire
pada tanggal 8 Oktober 1871. Hal ini yang membuat usahanya, hal inilah yang membuat keadaan ekonominya goncang. Dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi yang menimbulkan stres, kehilangan putra, mengalami bencana di dalam kehidupan, Spafford, seorang Kristen yang taat, seorang Kristen yang sungguh-sungguh bermaksud untuk rileks sejenak. Sambil mengikuti KKR dari seorang penginjil besar pada waktu itu yang bernama Dwight L. Moody. Pada waktu itu Dwight L. Moody berencana untuk membuat sebuah semacam kampanye penginjilan atau KKR di Inggris. Spafford ada di Amerika. Spafford kemudian mengatakan pada istrinya, mari kita ambil waktu rehat. Mari kita pergi ke Eropa untuk mengikuti kampanye atau KKR dari Dwight L. Moody. Dan akhirnya mereka sepakat untuk berangkat ke Eropa. Tapi beberapa saat sebelum mereka berangkat, Spafford memutuskan untuk tidak berangkat lebih dulu karena ada urusan bisnis yang harus dia lakukan. Dia mengatakan kepada istrinya, Anna, untuk berangkat lebih dulu dengan keempat putrinya, baru dia nyusul. Dan akhirnya Anna dan keempat putri Spafford berangkat. Dengan kapal, pada waktu itu belum ada pesawat. Dengan kapal mereka menyeberang Atlantik. Setelah berhari-hari mereka melintasi Atlantik, mereka mendekati perairan Irlandia. Dan tanpa disangka-sangka terjadi benturan, terjadi tabrakan di antara kapal yang membawa istri dan 4 putri Spafford dengan kapal yang lain. Akibatnya adalah dalam hitungan jam kapal yang membawa Anna dan keempat putrinya tenggelam. Anna selamat, tapi tidak demikian dengan 4 putrinya. Anna mengirim telegram dari Inggris yang mengatakan bahwa dirinya sendiri yang selamat. 4 putri mereka tenggelam. Spafford sedih luar biasa dan segera dia mengambil kapal yang tercepat yang bisa membawa dia ke Eropa. Dan akhirnya Spafford melintasi Atlantik. Dan saat mereka mendekati perairan Irlandia, kapten kapal yang menjadi katakan nakoda di kapal yang ditumpangi oleh Spafford mengatakan beberapa hari yang lalu di tempat ini, di sini terjadi malapetaka. Ada tabrakan 2 kapal laut yang mengakibatkan tewasnya beberapa orang. Saudara bisa membayangkan kalau saudara jadi Spafford pada waktu itu. Dia berada di tempat di mana keempat putri yang disayanginya tenggelam dan tewas di tempat itu. Dalam kondisi yang seperti itulah Spafford merasakan terlepas dari kesusahan-kesusahan yang harus dihadapi. Dia merasakan penghiburan yang luar biasa dari Roh Kudus. Sehingga di tengah-tengah kesusahan yang menghancurkan hatinya. Namun pada saat yang sama dia merasakan ada hadirat Roh Tuhan yang memampukan dia untuk menuliskan kata-kata yang di kemudian hari menjadi syair dari lagu yang berjudul It Is Well With My Soul. Salah satu bait dari lagu yang kemudian hari dikenal sebagai lagu rohani abadi, It Is Well With My Soul, berbunyi seperti ini. Bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku, dan kesusahan menimpaku, telah kau ajarku mengingat firman-Mu, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Dalam pergumulan dan pencobaan, Kristus memberikan jaminan dan mempedulikan kepapaanku, darahnya membasuh jiwaku, nyamanlah,
nyamanlah jiwaku. Bagaimana mungkin seseorang yang boleh dikatakan mengalami pengalaman-pengalaman yang saya sebut sebagai Ayub di masa modern ini bisa berkata nyamanlah jiwaku. Kehilangan putra, kehilangan 4 putri, kehilangan harta. Tapi sanggup berkata, it is well with my soul. Hanya orang-orang yang mengalami pelayanan secara pribadi dari Roh Kudus, pelayanan penghiburan dari Parakletos itu, yang sanggup berkata seperti ini. Hari ini, jika saudara-saudara sekalian sedang mengalami kesusahan di dalam hidupmu, hari ini kalau kau merasa tidak ada seorang pun yang bisa menghiburmu, ayahmu, ibumu, suamimu, istrimu, anakmu tidak bisa menghiburmu, kawanmu tidak bisa menghiburmu, mohon agar Roh Kudus, Parakletos itu akan memampukan engkau untuk berdiri tegak. Akan memampukan engkau untuk bangkit dari kesedihanmu. Mari di hari Pentakosta ini, kita undang Roh Kudus yang agung itu, Parakletos yang agung itu, untuk berkuasa di dalam hidup kita. Sehingga kita sanggup untuk membuat keputusan yang akurat. Sehingga kita sanggup untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kita dengan penuh keberanian. Sehingga kita sanggup untuk tetap kuat ketika kita menghadapi kesusahan-kesusahan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini hamba-Mu telah selesai berbicara. Dan biarlah Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin ada di antara-Mu sedang menghadapi kesusahan-kesusahan. Dan engkau memerlukan penghiburan. Di tempat engkau ada hari ini, angkat tangan-Mu. Hari ini jika ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menghadapi persimpangan jalan kehidupan, harus membuat sebuah keputusan. Dan ada sulit untuk membuat keputusan. Di tempat kau berada hari ini, angkat tanganmu. Hari ini jikalau ada di antara engkau yang menjadi grogi, kecut ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan yang ada di depanmu. Dan engkau perlu motivasi yang jauh lebih besar. Di tempat engkau berada saat ini, angkat tanganmu. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Kami dibatasi oleh jarak, tapi kami tahu dan percaya engkau tidak dibatasi oleh jarak. Lihat tangan-tangan yang sudah diangkat dan beri mereka pertolongan sesuai dengan kebutuhan mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini. Siapkan hatimu saat ini untuk menerima berkat dari Tuhan. Katakan kembali, datanglah. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh, dengan api Roh-Mu. Sekali lagi katakan, dengan api Roh-Mu. haleluya. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus jemput kedua kali di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya.
yang percaya dan telah menerima berkat dari Tuhan Yesus, katakan amin.